di masa depan LinkNet yang terus berinovasi untuk menjadi nomor satu. I am First Squad, one who always discover possibilities. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang First Squad, semangat pagi, apa kabar? Nah, kita 1 menit lagi, kita akan masuk ke acara Ngopi Bareng pada bulan April 2021. Nah, apa sih tema yang akan kita angkat pada bulan ini adalah, mungkin teman-teman sudah dengar ya, topiknya pada bulan April 2021 adalah Super Women. Nah, jadi teman-teman pasti mungkin sudah lihat ya teman-teman siapa saja yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan juga jangan lupa nanti sebelum acara mulai, saya akan memberikan kuis, kuis berhadiah. Kuis itu kita akan refresh kembali apa yang menjadi tema First Squad pada bulan Maret 2021, From Zero to Hero. Nah, sekarang sudah pas jam 4 sore, sudah pas jam 16.00. Kita sudah siap seperti yang tadi saya janjikan kepada teman-teman semua. Kita ada kuis ya teman-teman, kuis berhadiah. Bagaimana cara mengikuti kuisnya? Ini saya akan share di kolom chat teman-teman. Saya akan share di kolom chat. Silakan teman-teman klik ya. Kuis ini berhadiah. Oke. Ya, kuis ini berhadiah, teman-teman. Iya, di mana ya? Oke, sudah diklik ya. Bentar ya. Sebentar lagi saya akan share. Saya akan share ya, teman-teman ya. Oke, saya akan share kuis kita. Silakan untuk menjawabnya, teman-teman. Nah, nanti begitu saya klik enter, teman-teman punya waktu 15 menit untuk menjawab. Ya, apakah pertanyaan yang ke-1? Nanti ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Dan pemenangnya akan diumumkan di akhir pertanyaan ketiga. Dan jangan lupa teman-teman untuk memperhatikan juga percakapan bincang-bincang sore hari ini. Kenapa? Karena di akhir sesi ngopi bareng kita pada sore hari ini juga akan ada kuis tambahan ya teman-teman. Jadi ada 2 kuis dan akan ada 2 pemenang. Oke teman-teman, sudah bisa lihat ya teman-teman ya, kuisnya ya teman-teman ya. Oke, apakah teman-teman siap? Oke, waktunya adalah 15 detik untuk menjawab. 3, 2, 1. Oke, kita lihat nih. Siapakah narasumber ngopi bareng From Zero to Hero? Nah, Pak Honggi Darsono dan Irfan Putra Iskandar, atau Pak Suharjono, Pak Kusnuryono, atau Ibu Diah dan Ibu Debi? Iya, jawaban yang benar adalah jawaban B, Pak Suharjono dan Pak Kusnuryono. Oke, sip. Mari kita beralih ke pertanyaan kedua. Sudah siap teman-teman? Di mana lihat untuk linknya? Linknya ada di kolom chat. Saya sudah share untuk teman-teman semua. Oke, kita lihat sekarang. Kuis yang kedua. Pertanyaan kedua dari kuis yang pertama. Oh nih, pemenangnya untuk yang kuis pertama ini adalah, kita lihat nih. Siapakah dia? Oke, ini ada ST. Saya kurang tahu nih siapa nih namanya ST ya. Tapi nanti kalau misalnya ternyata setelah pertanyaan ketiga yang menang tetap ST, silakan atas nama ST untuk mengirimkan email kepada saya ya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari kuis yang pertama. Oke. 15 detik, teman-teman. Apa hal yang membuat Pak Kus dapat tetap berkarir di LinkNet selama 26 tahun? Nah, passion and open-minded, commitment, atau ownership?
Aku. 2, 1. Time's up. Oke, jawabannya adalah passion dan open-minded. Oke, sekarang kita lihat siapa yang menjawab. Masih atas nama ST ya. Silakan ST kalau tahu alamat email saya dan nomor WhatsApp saya dipersilakan untuk menghubungi saya. Terima kasih. Sekarang kita lihat pertanyaan kuis yang ketiga. Oke. 15 detik teman-teman. Pertanyaannya adalah apa pesan yang disampaikan oleh Pak Jono sehubungan dengan tugas dan pekerjaan kita? Bekerja untuk mencapai tujuan, bekerja secara ikhlas, atau A dan B benar? Dua, satu. Nah, kita lihat nih. Ya, jawaban yang benar adalah A dan B benar. Kita lihat siapakah yang memenangkan. Udah masuk, Dok. Kuis kita yang pertama. Ya, kita lihat siapa pemenangnya. Nah, kita lihat. Iya. Ya, selamat kepada ST telah memenangkan kuis yang pertama. Silakan bagi pemenang untuk menghubungi saya, Evan, Babe Evan, bisa hubungi saya melalui email ataupun WhatsApp. Terima kasih. Sebentar, ini saya stop share dulu. Oke, teman-teman. Nah, saya mau memperkenalkan nih moderator kita pada sore hari ini. Halo, dengan Mbak Lia. Mbak Lia sudah siap, Mbak Lia? Halo, Mas Evan. Iya, apa kabar Mbak Lia? Baik dong, Mas. Suara saya terdengar ya? Oh, bagus sekali. Jelas ya? Jelas ya. Oke. Mas Evan, aku ada Ya. pantun, tapi Mas Evan bantuin aku dong. Boleh Bilang dong, cakep, saya senang gitu. banget sama pantun. Siap. Jadi gini, Mhm, pantunnya itu gampang banget. mhm. Jalan-jalan sore ke lapangan Banteng. Oke. Lapangan Pulangnya- Banteng itu deket Istiqlal ya. Oke, lanjut. Benar. Pulangnya mampir makan mie goreng. Waduh, pasar baru kayaknya nih. Lanjut. Halo First Squad yang cantik dan ganteng, selamat Oh, datang di makasih. Ngopi Bareng. Yeay, luar biasa. Selamat datang buat First Squad yang ganteng dan cantik ya. Maksudnya Iya Lia dong. gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih First Squad semuanya yang sudah hadir. Tanpa panjang lebar, saya ingin mengundang Kak Lia Maduma, Manajemen Trainee PT Lingga Tbk tahun 2020-2021 ya. Yap, benar. Oke, untuk membawakan acara ini, dipersilakan Kak Lia, thank you. Ya, makasih banyak Mas Evan udah dibuka tadi ya. Dan teman-teman First Squad semuanya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Lia Maduma, biasa dipanggil Duma. Saya manajemen trainee di 2021 ini ya, teman-teman. Dan senang sekali karena hari ini Duma bisa memoderatori ngopi bareng kita hari ini dengan tema yang menurut Duma luar biasa keren nih, First Squad. Tema kita hari ini itu First Squad Mom, Superwoman. Harapannya, First Squad, kita semua bisa terinspirasi dari para wanita yang mempunyai peran ganda sebagai wanita karir, tapi juga sebagai ibu rumah tangga. Semoga nih nanti di acara ini, tenang aja, acara ini bukan khusus untuk para wanita aja, tapi justru untuk para bapak-bapak First Squad bisa semakin terinspirasi, semakin mencintai dan mendukung istrinya yang berkarir. Dan juga untuk para lelaki First Squad yang mungkin masih mencari wanita idamannya nih bisa semakin diyakinkan untuk mencari wanita yang mandiri. Nah, sebelum kita ngobrol dengan dua narasumber hari ini, kita sapa mereka dulu yuk. Dan narasumber kita yang pertama ada Bu Temi Lestari. Halo Bu Temi. Halo. Aduh, masih di mute Ibu. Ya, silakan di-unmute Mbak Temi. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya Waalaikumsalam. First Academy.
Waalaikumsalam. Bu Temi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Temi ya. Ya, Sekarang udah banyakan masih banyakan WFH-nya atau udah mulai WFO nih Bu? Sudah mulai WFO. Udah mulai ya. Udah lebih banyak WFO sih. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi sama Bu Temi ini adalah seorang Resident Sales Division dari Direktorat Residensial ya, Bu Temi ya? Betul, tepatnya di Region Cideng ya, di Regional Cideng. Luar biasa. Nah, kita saksikan dulu yuk First Squad biografi dari Bu Temi Lestari. Ya, sebentar ya, akan dipasang. Bu Temi udah lebih seringnya berarti rutin masuk setiap hari WFO? Iya, udah tiap hari sih. Udah awal dari bulan kemarin sudah hampir tiap hari di kantor. Kadang ke area juga soalnya. Wow, dan itu sendiri ya Bu Temi ya? Ke kantor ya, sendiri. Terus tapi nanti ketemu di area bareng-bareng sama teman-teman juga. Sama tim. Oke, udah siap ya Mas Evan? Sip, kita saksikan ya teman-teman First Squad. Ini dia biografi dari Bu Temi. Yeay, itu dia biografi dari Bu Temi. Bu Temi ternyata senang traveling ya? Hobi banget. Dari dulu masih hobinya rutin travel. berarti sekarang ya Bu? Sampai sekarang masih. Tapi kalau lagi waktu senggang aja sih, kalau sekarang. Soalnya kan pandemi juga kan, terus kerjaan juga apa-apa sekarang lebih banyak WFO juga, kadang WFH juga, itu rutinitasnya lagi padat-padatnya, jadi masih belum jalanin lagi benar-benar sih. Wow, wanita karir, ibu rumah tangga, senang traveling juga. Nanti kita kulik lebih dalam lagi ya, teman-teman First Squad ya. Gimana caranya Bu Temi ini bisa bagi waktu, bisa sebanyak itu dilakukan. Tapi sampai saat ini bahkan posisi Bu Temi juga, udah lumayan nih Bu Temi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Duma mau perkenalkan juga nih salah satu narasumber kita hari ini ada Bu Ira Anggraini. Halo Bu Ira. Halo. Halo juga Mbak Duma. Halo Selamat Bu Ira. sore semuanya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Kan demi ngopi bareng ya. Betul, jadi kita harus Kan sehat. Iya. Seperti tema dari ini ya, 21st Challenge, wanita tangguh. Jadi kita harus tetap tangguh walaupun masa pandemi. Benar. Setuju. Bu Ira berarti sekarang ini udah mulai WFO juga atau masih WFH? Masih WFH tapi seminggu 2 kali kita WFO. Diatur. Yes. Diatur ya, seminggu 2 kali. Dan itu seling waktunya dalam seminggu, Bu? Seling waktunya. Seling ya. Yes. Buat teman-teman First Squad, Duma mau kenalin. Jadi Bu Ira Anggraini ini adalah seorang Project Costing and Database Leader, Trend Mapping and Design Project Departemen ya Bu Ira. Yes. Panjang ya Bu Ira.
Kalau mau ketemu Panjang. Bu Ira tuh sebenarnya harus ke direktorat mana sih Bu Ira berarti? Ke divisi NRO aja. Itu mainnya ke gedung NRO. Mainnya ke gedung Ada situ. NRO ya. Yes. Pokoknya kalau tadi tuh panjang banget jabatannya udah disingkatnya main ke gedung NRO. Iya deh, biar gampang soalnya simpel gitu. Ya Bu Ira. Nah teman-teman First Squad kita saksikan dulu yuk biografi dari Bu Ira. Aktif dalam berkomunikasi. Itu dia tadi biografi dari Bu Ira. Bu, aku tuh penasaran loh, Bu Ira itu udah 20 tahun di Linknet. Yes. Itu sama aja ya kemarin. Yang ngopi bareng yang tahun kemarin, bulan kemarin ya, sama ya. Kita ngomongin 20 tahun ya. Iya. 20 tahun itu berarti Bu Ira dari zamannya belum berkeluarga, apa sudah berkeluarga waktu bergabung di Linknet? Belum berkeluarga. Oke, berarti Bu Ira udah melalui fase di mana belum berkeluarga, kemudian sampai berkeluarga sampai saat ini ya Bu Ira ya. Yes. Ada perbedaannya nggak sih Bu Ira? Dan Bu Ira tetap menjadi seorang wanita karir gitu. Perbedaan pasti ada ya. Dari dulu kita maksudnya dulu saya masih ngurusin sendiri yang sampai akhirnya berbagi sharing dan akhirnya balik lagi sendiri lagi untuk membesarkan anak-anak ya. Pasti banyak banget perbedaannya. Banyak banget ya. Kita kulik lebih dalam ya. Tapi sebelumnya nih, Bu Temi, Bu Ira, topik kita kali ini, halo, sepertinya ada yang belum di-mute nih teman-teman. Oke, udah. Nah, kalau seperti ini kan nanti lebih enak ya kita ngobrolnya. Jadi Bu Temi, Bu Ira, topik kita kali ini kan First Squad Mom Superwoman. Bu Temi sama Bu Ira ini para ibu rumah tangga yang juga berkarir. Mau tahu dong Bu Ira, Bu Temi, keseharian dalam mengurus keluarga dan pekerjaan itu seperti apa sih cara bagi waktunya? Tuh, coba dari Bu Temi dulu mungkin ya. Oke. Kalau cara bagi waktunya awal-awal rumit ya, karena kan biasanya saya ada yang bantuin, tapi sekarang jadi apa-apa sekarang sendiri kan. Jadi kalau dari rutinitas dari pagi, pasti sebelum berangkat kerja itu pasti masak dulu buat di rumah. Harus masak ya? Harus masak, karena kan buat di anak-anak ya ninggalin rumah, itu masak dulu, terus siapin pelajaran yang mereka nanti mau pelajarin apa aja. Nah, jadi ketika nanti guru lesnya datang, ya udah tinggal apa aja yang mau dipelajarin tinggal belajar. Oke, berarti sebelum berangkat ke kantor harus masak dulu sama nyiapin dulu apa yang harus dipelajarin sama anak-anak. Itu berarti bangun tidurnya jam berapa Bu Temi? Saya bangun jam 4:30 pagi. 4:30 pagi selalu rutin ya? Selalu, kemudian? Baru habis itu nggak rutin banget sih, tapi rata-rata jam 4:30 pagi, terus habis itu udah siapin buat masak, terus nanti bangunin anak-anak pagi buat apa aja yang mau dipelajarin. Nanti saya biasanya kan ada gurunya suka infoin tuh pelajarannya apa aja, nanti saya share ke handphone masing-masing. Nah, baru setelah udah selesai, baru saya tinggal berangkat kerja. Wow, kemudian pas pulang kerja,
Kalau pulang kerja, paling saya nanti evaluasi lihat hasilnya udah dikirim belum ke gurunya. Terus, nanti siangnya itu biasanya saya tanya dulu nih ke anak-anak, "Udah makan belum? Udah mandi belum?" Gitu. Jadi antara kerjaan sambil, kalau waktunya luang saya akan WA anak-anak dan itu pasti harus dipastikan selalu tanya mereka gimana gitu. Berarti Ada Bu kendala Temi nggak? ini Apa? melakukan semua rutinitasnya tanpa bantuan dari ART ya Bu Temi? Sebelumnya ada ART, tapi karena ART-nya kecelakaan, jadi lakukan semuanya. Terus baru berapa hari ini ada ART lagi kan, baru ART lagi, jadi ada yang ngebantuin, tapi ngebantuinnya juga tetap untuk masak, apa-apa masih tetap saya kerjakan. Karena kalau ART itu ngerjainnya cuman baru beres-beres rumah aja sih, sama nungguin anak-anak gitu. Tapi kalau untuk kerjaan yang lain tetap masih di-handle saya. Berarti walaupun kerja, anak-anak tetap makan masakan Ya, mamahnya ya? iya, betul. Nggak pernah dimasakin sama yang ngurus juga sih, selalu dari saya. Karena biasanya memang anak-anak seperti itu, Bu Temi. Kalau dimasakin orang lain tuh nggak mau makan, tapi Nggak kalau mau, dimasakin betul. mamahnya, habis masakan. Iya, dan nanya dulu kan pagi-pagi maunya masak apa, atau malamnya nanya dulu besoknya mau dimasakin apa gitu, baru kita masakin. Jadi biar makannya juga di rumah kekontrol kan, yang dia suka gitu. Dan pulang pun Bu Temi juga selalu nyempetin makan bareng kah dengan anak-anak? Kalau malam iya, nyempetin, biasanya nyemil-nyemil gitu aja sih. Tapi kalau malam juga semaunya mereka, mau tanya mau makan apa enggak, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau misalnya mau nyemil ya kita nyemil gitu aja. Luar biasa, keren banget loh bagi waktunya Bu Temi. Kalau Bu Ira udah 20 tahun di Linknet. Boleh nggak ceritain rutinitasnya gitu? Apakah udah ada perubahan lagi nih Bu Ira? Rutinitas pembagian waktunya gitu. Pasti ada beberapa cara yang pernah Bu Ira lakukan dan akhirnya kayak kurang efektif gitu diterapkan gitu. Pernah nggak Bu Ira ngalamin hal seperti itu? Kalau rutinitas sebenarnya hampir sama ya, semua ibu pasti rata-rata gitu. Bangun Iya. pagi, masak, ngurusin anak gitu, sampai akhirnya ya, yang pasti sih kan kalau kita kan masih sholat subuh ya gitu, maksudnya mesti bangun itu dulu. Setelah mereka ini biasanya suruh mandi ya, mungkin apalagi sekarang lagi online gini ya, kalau suruh mandi namanya anak-anak agak sedikit susah. Jadi, butuh, kalau dibilang bedanya mungkin karena pandemi aja sih, kalau selebihnya sebenarnya sama aja gitu, apa yang dilakukan sama. Hanya plusnya kalau sekarang itu karena WFH jadi, kita punya waktu, saya sendiri gitu ngerasa punya waktu kalau makan siang pasti barengan sama mereka. Diusahakan walaupun sesibuk apapun pasti kita usahakan makan bersama gitu di situ. Jadi kalau dulu, malam kita, jadi itu ajangnya kita komunikasi, kita ngobrol itu adanya di, pada saat kumpul di meja makan gitu, lebih seringnya di situ. Karena di situ kan, ya sambil makan kita bisa sambil cerita, karena otomatis semua lepas dari gadget dan segala macam gitu. Itu Betul. sih, Kak. Berarti sejak masa pandemi ini justru makan barengnya jadi lebih banyak ya Yes. waktunya gitu. Yang tadinya di malam hari sekarang bisa di Iya. siang hari juga ya Bu Iya Ira ya. bener, kalau siang kan dulu kita cuma telepon aja, "Udah makan belum? Udah sholat belum?" Gitu. Tapi sekarang kan karena ada di rumah juga, kita lebih mantaunya lebih, "Udah, yuk kita makan bareng," gitu. Seperti itu sih. Keren. Bu Ira, Bu Temi, dengan kondisi pekerjaan rumah yang banyak ya bisa dibilang, Duma tuh penasaran kenapa akhirnya tetap memilih untuk berkarir? Mungkin Bu Ira dulu kali ya, karena udah melalui 20 tahun nih. Berarti kan sudah pernah merasakan zamannya sebelum berkeluarga gitu ya. Ketika udah berkeluarga pasti dong pekerjaan jadi lebih banyak, ngurus kebutuhan rumah tangga, ngurus kebutuhan suami juga kan. Iya. Dan akhirnya kenapa tetap memilih untuk berkarir? Memilih untuk berkarir, kalau sewaktu masih berkeluarga ya, maksudnya ada suami itu, karena sama-sama kebutuhan aja sih, maksudnya kita masih, masih membutuhkan gitu ya. Tapi pada saat seperti ini, saya sendiri otomatis kan semua kebutuhan adanya di saya sendiri gitu. Nah itu yang harus, mau nggak mau kita harus kuat untuk itu gitu. Mau nggak mau harusnya kita ya memilih, untuk keluarga atau ini ya kita bagi jadinya. Berarti karir itu sebagai salah satu cara untuk tetap
bisa Mhm. memenuhi kebutuhan Kebutuhan sehari-hari ya, keluarga, Bu iya, Ira ya. bener. Mau nggak mau Mau seorang nggak mau perempuan kita tuh harus. harus Heeh. harus tangguh gitu. Jadi tetap bisa berusaha sendiri ya, Bu Iya, Ira. bener. Setuju deh sama prinsip yang dipegang sama Bu Ira. Kalau Bu Temi gimana, Bu? Kenapa akhirnya tetap Kalau memilih untuk berkarir? kalau untuk memilih tetap berkarir pastinya yang pertama, sama mungkin sama Bu Ira ya, kebutuhan. Yang kedua, itu adalah sebagai safety-nya saya sendiri ya, safety-nya sebagai sendiri atau safety-nya perempuan sih sebenarnya. Karena kenapa, kalau misalnya, perempuan itu tidak bekerja, ini untuk yang masih, apa ya, punya keluarga ya, punya pasangan mungkin itu adalah sebagai safety-nya perempuan itu sendiri. Karena ketika nanti, eee, sambil berjalannya rumah tangga ada hal-hal yang tidak diinginkan, si perempuan ini masih punya, safety-nya untuk diri dia sendiri maupun anak-anak yang, dia handle saat ini gitu. Jadi kayak, gue punya kerjaan nih yang masih buat meng-cover diri sendiri gitu. Setuju. Jadi Mhm, ya kalau misalkan jangankan berkeluarga ya Bu iya, Temi ya, maksudnya betul. ketika misalkan pasangan kita masih ada pun ya intinya buat beli bedak bisa dengan duit sendiri Saving gitu dan ya. ya Iya. bisa mandiri sendiri sih sebenarnya. Terus buat safety kita juga sih kalau ada apa-apa ya gitu, kalau ada Iya, apa-apa. Jadi kitanya juga nggak ketakutan nih harus gimana, harus apa gitu. Jadi kalau selagi dia masih punya karir kan enak, oh jadi ngejalanin ke depannya, nggak ketakutan lah gitu atau khawatir. setuju. Berarti sebagai safety-nya kita ya. Iya, safety-nya Dan kita. buat teman-teman First Squad, ini for information. Jadi Bu Temi ini itu saat ini tuh mempunyai 2 orang putri ya Bu Temi ya. Ya, betul. Dan juga kalau Bu Ira punya sepasang putra dan putri gitu. Yang dua-duanya juga masih remaja dan masa pertumbuhan ya Bu Ira ya. Iya, benar. Betul. Nah, boleh nggak Bu berbagi tipsnya bagaimana mendidik anak-anak? Apakah memang punya aturan khusus gitu? Dari Bu Temi mungkin? Kalau aturan khusus, pasti setiap orang tua juga punya aturan khusus buat anaknya, karena kan memang, eee, bentengnya anak-anak ya orang tua sendiri ya, gitu. Jadi kalau aturan-aturan yang mungkin harus mengajarkan apa sih yang boleh mereka kerjakan, apa yang tidak boleh mereka kerjakan, jadi baik buruknya. Apalagi dalam kondisi saat ini kan, mereka itu lebih sering menggunakan gadget, jadi kita harus lebih menginformasikan, mana sih tontonan yang boleh dilihat sama, link-link apa saja yang tidak boleh dibuka, itu kita harus lebih pahamin ke anak-anak seperti itu sih. Harus lebih, lebih, apa ya, lebih mantau ke situ ya untuk, penggunaan gadget, kalau saya lebih ke situ sih untuk peraturannya yang saat ini. Karena kan Ber emang lagi lebih banyak handphone ya dipegang, jadi mhm mhm. ketika kita lagi keluar rumah atau lagi tidak ada, di rumah, pasti kan anak-anak takutnya bukanya yang aneh-aneh, jadi kita musti bener-bener ekstra untuk ngawasin hal itu, gitu. Berarti Bu Temi, tetap memperbolehkan anak-anak untuk bermain gadget gitu ya? Ya, boleh. Tapi Tapi setelah belajar. setelah belajar Ya, harus. setelah belajar harus. Jadi selesaiin dulu belajarnya, PR-nya, baru boleh main handphone. Ada jam-jam khusus nggak sih Bu Temi? Kalau jam-jam khusus, nggak ada ya, karena ya itu tadi saya bilang, saya tidak memungkiri karena, sayanya kerja, nggak mungkin juga saya batasin, dan kalau dibatasin juga pasti mereka akan colong-colong, karena kan di rumah juga, tidak ada yang bantu ngawasin ekstra ketat ya. Nah, Mhm, jadinya betul. ya paling kitanya lebih ngingetin aja sih, lebih nanya di WhatsApp gitu, "Lagi apa? Jangan kayak gini ya, jangan kayak gitu ya," gitu. Lebih ke reminder terus sih setiap harinya gitu. Kalau Oke, untuk berarti batasan nggak sekarang ada. anak-anak bisa bisa mempaham ya untuk penggunaan gadget ya Bu Ya, Temi ya? ya, Itu juga Bu Temi gunakan sebagai cara untuk ngontrol anak-anak nggak sih Bu, kalau misalkan lagi kerja? iya. Biasanya kalau saya kalau suka pulang itu suka lihat dulu tuh, apa sih yang mereka cari di handphone-nya. Oh, Mereka cari apa gitu. Terkadang kan lesson mungkin iya, history-nya ya? recent Heeh. histories-nya tuh mereka habis cari apa sih gitu, habis buka apa sih gitu. Nanti kalau misalnya, nemuin hal yang menurut saya tidak enak, pasti saya akan tegur, "Ini nggak boleh ya, ini nanti dampaknya seperti ini ya," itu harus dikasih tahu gitu. Mungkin sebagian orang tua agak tabu gitu ya, atau nggak enak ngomonginnya, tapi kalau saya ngomongnya
gamblang aja gitu, karena emang buat mereka gitu. Kalau dari Bu Ira, ada aturan juga nggak? Apakah aturannya sama gitu? Anak-anak juga sekarang udah boleh menggunakan gadget, tapi punya aturan khusus nggak sih untuk mendidik mereka? Hampir hampir sama lah ya kalau untuk online ya. Cuma maksudnya kalau, apalagi anak udah beranjak dewasa itu lebih lebih agak ini, kalau buat dibilang terlalu ketat maksudnya ngawasin, ya honestly sih nggak terlalu ketat banget gitu, tapi saya kasih tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu. Jadi apalagi, ada anak remaja laki-laki. Nah, itu yang agak Nah, susah gitu ya, gitu. Maksudnya kalau mungkin kalau cewek tuh kita masih bisa ini, "Lihat apa sih, Dek?" Kita barengan gitu masih bisa ini. Tapi kalau misalkan kakaknya, "Lihat apa sih?" "Apa sih, Ma?" Pasti begitu kan. iya, Nah, cenderung ini ya, nggak mau iya, terlalu diperhatiin, iya. tapi sebenarnya kadang butuh Tapi perhatian juga gitu. Alhamdulillah maksudnya, saya terbiasa karena terbiasa dia juga cerita gitu apa yang, dia ini, apa sih yang dia lakukan atau apa sehari-hari. Jadinya saya lebih gampang memantau juga gitu. Contoh misalkan, laptop gitu udah khusus kan dia punya, tapi pada saat ini saya bisa ngecek apa sih yang diiniin. Nanti kalau misalnya mungkin ada sama kayak Mbak Temi kali ya, maksudnya Ya. tontonan yang mungkin tidak baik atau apa. Eee, Mungkin lebih pendekatannya bukannya saya nggak gamblang gitu, cuma maksudnya saya tahu gitu karena pembahasannya mesti berbeda ya laki-laki dengan perempuan pengetahuannya gitu. Jadi mesti Ya, diomonginnya secara karena kebetulan tidak ada laki-laki yang bisa ngasih tahu gitu. Jadi kan mesti saya juga yang ikut turun ngomong secara langsung. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang, mana yang harus, kamu ya maksudnya dalam norma-norma agama seperti apa gitu. Itu aja sih. Kalau tapi kalau dulunya kalau abang ini memang cenderung lebih pendiam ya, yes, Ira ya? lebih pendiam, heeh. Lebih, kalau adiknya lebih aktivitas fisik, kalau kakaknya itu lebih, non ininya aja, non motoriknya gitu. Pernah Jadi nggak sih lebih Bu Ira, mereka tuh mungkin protes gitu ya, "Ah, mama mah kebanyakan ini, ah, mama mah larang-larang mulu," gitu. Pernah nggak ada protes gitu dari anak-anak tentang aturan-aturan yang emang Bu Ira terapkan untuk mereka? So far sih enggak, paling kalau misalnya itu, "Ah, mama nih galak," gitu kalau lagi ngomong. Jadi bukan nggak boleh, dipikirnya karena protes ada larangan itu dipikirnya galak gitu. Oh itu bukan galak, maksudnya mama ngasih tahu, itu seperti apa gitu maksudnya, karena itu yang kamu lakukan itu pasti ada konsekuensinya ke depan, gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya mereka ngerti juga gitu, walaupun mungkin kalau kakak lebih gampang dikasih tahu, kalau adik mungkin lebih pelan-pelan gitu. Ya seperti itu, beda-beda aja sih sebenarnya. Benar-benar, jadi tetap harus dipantau juga dan harus ngobrol juga ya, Iya, mhm, diperjelaskan kenapa ada kenapa, nggak boleh, ada bolehnya, ada enggaknya mhm, gitu diterapkan gitu di keluarga. Nah, bener, buat teman-teman First Squad mungkin, nggak banyak yang tahu ya kalau kondisinya Bu Temi sama Bu Ira ini, single parent gitu. Nah, Duma pengen tanya nih Bu Temi, Bu Ira gitu, dengan kenyataan yang ada sekarang gitu, bagaimana sih akhirnya ibu dan juga anak-anak beradaptasi dan menerima kenyataan yang ada? Ada challenge nggak yang pernah dihadapi? Dari Bu Ira? challenge, banyak sih ya. Karena kan, eee, yang biasanya komplit gitu, Mhm. itu kan otomatis ada yang berkurang. Yang biasanya weekend kita ada kegiatan, akhirnya ada sesuatu yang berkurang. Tapi ya balik lagi ya itu, kita mesti banyak komunikasi aja sih sama anak-anak. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan itu harus mereka keluarkan. Pernah Caranya nggak kita sih Bu, mhm, ketemu kondisi yang memang anak-anak itu belum mau untuk ceritakan gitu ya? Mungkin karena waktu dari Bu Ira yang kerja dan mereka mhm, mungkin mau mau cerita tapi nggak ketemu waktunya, akhirnya dipendam gitu. Pernah nggak ketemu pernah, pasti pernah gitu. Jadi, situasi eee seperti itu? heeh, maksudnya ya seperti itu pernah gitu ya. Pada saat itu saya ya pas kebetulan kita ajak jalan gitu, ya namanya we time ya, jadi we time kita gitu, jalan. We time. Pernah iya, pernah, satu kali itu malah sama kakaknya gitu. Jadi sama Masnya, "Ini ada sesuatu nih, tapi kayaknya nggak bisa kalau ngobrol itu." Jadi saya akhirnya titip sama, orang tua saya gitu,
adiknya saya titip ke orang tua saya bilang, "Saya mau jalan berdua sama, Mas, mau ada sesuatu yang saya sampaikan," gitu. Jadi mereka ngerti. Akhirnya jalan berdua, di situ baru dia ngomong. Jadi ya harus ada waktu memang seperti itu yang untuk dia bisa melepaskan semua cerita apa yang dia, apa yang dia pendam, apa yang dia rasa. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dibilang challenge ya, challenge-nya seperti itu. Pasti banyak tiba-tiba diem, tiba-tiba kesel, marah, atau apa yang kita nggak tahu kan. Itu harus kita pelan-pelan kita tanya. Berarti Bu Ira selalu mengusahakan untuk ada waktu untuk anak supaya bisa ngobrol lebih jauh ya, Bu Iya, Ira ya. Kalau pasti dari Bu itu. Temi gimana Bu? Bagaimana akhirnya Bu Kalau Temi sama anak-anak bisa beradaptasi? Apalagi anak-anak masih kecil ya Bu. ya masih kecil, terus masih baperan, apalagi yang bungsu kan mellow banget ya. Itu ngasih Iya. taunya harus benar-benar ekstra gitu, nggak bisa ngasih taunya dengan nada keras, itu juga nggak bisa. Jadi yang benar-benar ngomongnya kayak anak, benar-benar kayak ngomong anak sama umur 2 tahun atau 3 tahun gitu ngomongnya, jadi harus pelan-pelan. Dan bikin mereka juga paham gitu. Jadi dengan kondisi yang sama kayak Mbak Ira tadinya lengkap, terus tiba-tiba tidak ada. Jadi kita harus ngasih tahu ini loh kebiasaan yang waktu masih ada pipinya seperti ini. Nanti kita nggak bisa lagi nih jalan ke depannya harus seperti sama, pasti nanti akan berkurang. Nah, saya selalu bilang pokoknya nanti ketika miminya kerja di luar, terus lebih banyak kerja, jangan terlalu banyak protes buat ngeluh gitu ya. Biasanya kan anak-anak suka, "Kapan sih di rumahnya?" gitu kan. Nah, tapi ini harus lebih apa ya, lebih nerima gitu, lebih nerima. Karena ngasih pengertian ketika miminya keluar rumah itu buat apa, dan nantinya untuk apa, buat anak-anak juga gitu. Jadi, saya sih kalau prinsip saya, apa yang sudah dikasih, yang masih ada, waktu masih ada almarhum suami, saya akan tetap masih berikan, tidak ada kurang lebihnya gitu. Tapi kalau ketika saya kurang, saya harus infokan ke mereka, ya kita nggak bisa kayak dulu lagi benar-benar apa ya, benar-benar jalan sesuai yang sebelumnya gitu. Jadi nanti ada yang kurang, jadi mereka paham gitu. Berarti sekarang anak-anak udah paham sama kondisi Udah, almarhum ayahnya ya, Bu sudah, Temi ya. iya. Kebetulan emang biasanya kan anaknya juga mandiri, dua-duanya juga mandiri. Jadi sayanya juga tidak terlalu repot banget buat apa ya, buat ngasih tahu mereka gitu. Jadinya lebih dewasa ya, kalau saya bilang lebih dewasa sih semenjak ayahnya nggak ada, jadi mereka lebih berpikirnya lebih dewasa, lebih pengertian sih. Yang kakak umur berapa sih Bu Temi? Yang kakak umur 10 tahun. 10 tahun. Ya, Adik yang umur adiknya 7 tahun. 7 tahun, beda 3 tahun Beda ya. 3 tahun, betul. Itu tiap tahun panen nanti, Bu Temi. Kayaknya setiap per 3 tahun ya SMA. Setiap per 3 tahun. SMP, betul. SMA, SMP. Tapi Bu Temi, Duma kagum banget sama Bu Temi, Bu Ira. Karena menjadi seorang single parent tuh nggak mudah loh. Oke, benar. Pasti banyak stigma juga yang akhirnya ada muncul di masyarakat ya. Pernah nggak sih Bu Temi sama Bu Ira ngadepin mungkin stigma atau omongan dari orang yang sebenarnya mungkin mereka nggak sengaja ya, tapi ternyata itu menyinggung hati atau bahkan lumayan nih menjatuhkan gitu. Pernah nggak sih Bu Temi, Bu Ira ngadepin hal tersebut? Kalau dari Bu Temi dulu mungkin ya. Kalau dari saya jujur ada ya, ada, pastinya ada, pastinya ada. Dan saya sih awalnya memang mikirnya kok orang bisa ya kayak gitu ngejudge kita kayak seperti ini gitu, tapi lama-lama kok kayaknya jadi pusing sendiri gitu. Ya udahlah, nggak usah dipikirin gitu kan. Ya udah jalanin aja, nggak usah ngelihat omongan orang, nggak usah mikirin orang memandang kita seperti apa. Yang penting saya sama Tuhan udah tahu saya lakukan apa dan terbaik untuk anak-anak, udah itu aja. Tapi berarti udah jalan berapa tahun, Bu? Sejak almarhum? 19 bulan. 19 bulan. Berarti 19 udah bulan. Lewat 1 tahun ya, Bu Temi ya? 1 tahun lebih, ya. Berarti sekarang kalau misalkan Duma tanya, gimana kabarnya Bu Temi dibandingkan 19 bulan yang lalu? Udah seberapa kuat nih? Seberapa kuatnya? Persentase ya? Iya, persentase. Persentase 80%. 80%, wow.
Keren banget berarti. Bahkan kalau di depan anak-anak, Bu Temi pernah nggak mungkin nggak sengaja ya akhirnya karena sedih, akhirnya nangis gitu. Apa sih respon mereka? Responnya paling cuma bilang, Mimi jangan nangis ya. Gitu. Keren loh, mereka bisa berpikir seperti itu Iya, ya Bu Temi ya. Iya, itu yang paling kecil sih, karena yang paling kecil kan emang yang paling deket, yang dia orangnya kalau ngelihat sesuatu hal yang menurut dia nggak enak atau bahagia itu dia langsung ngomong ke orang yang bersangkutan itu. Kayak saya misalnya saya lagi diem atau lagi apa, pasti dia bakalan nanya kenapa gitu, ada apa gitu. Terus nanti kasih semangat, sabar ya, atau jangan nangis lagi ya, seperti itu sih. Lebih Ketika sensitif Bu, ya. iya lebih sensitif. Ketika Bu Temi ngerasa di titik terendah gitu ya Bu, apa sih yang menguatkan Ibu gitu? Ada nggak orang terdekat yang memang akhirnya membantu Ibu juga gitu? Titik terendah, ya pasti semua orang punya titik terendah. Yang pertama ya itu ya kehilangan. Terus pasti support dari orang tua itu nomor 1. Terus kedua itu dari teman-teman kantor itu luar biasa supportnya. Ya apa ya, sering ngeliat saya nangis, ketawa, gila-gilaan. Itu lebih di teman kantor sih. Gitu. Berarti alhamdulillahnya lingkungan dari Lingnet Ya, itu juga salah mendukung satu banget. yang Betul. mendukung Bu Temi Betul, untuk kuat betul. ya. Iya, betul. Selain keluarga. Bener. Jadi rumah kedua ya kantor. Rumah kedua Rumah Lingnet. kedua. Kantor. Bu Ira, kalau dari Bu Ira sendiri. Bu Ira udah menjalani sebagai single parent ini udah berapa lama Bu Ira? Sudah 8 tahun lebih. 8 tahun. Udah lama, 1 dekade ya Bu Ira. Iya. Lia Madu. Boleh nggak sih? Oh. Boleh nggak sih Bu Ira cerita gimana akhirnya Bu Ira bisa menjadi kuat sampai saat ini gitu? Dan pernah nggak Bu Ira dapat stigma yang negatif atau stigma dari orang-orang yang sebenarnya mungkin nggak bermaksud untuk menyinggung, tapi pada akhirnya memang terasa menyinggung gitu atau menjatuhkan Bu Ira? Mungkin ada ya, mungkin karena bukannya saya nggak peduli, tapi saya lebih tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan gitu. Karena itu pasti akan menyakitkan mendengarkan. Jadi saya pikir saya nggak usah peduli dengan omongan orang gitu. Sama kayak Mbak Temi kali ya, ngapain sih dengerin yang ini juga kita sendiri gitu, yang ngejalanin kita, yang tahu kita gitu. Pas gitu ada orang tua dan anak-anak yang tahu gimana cerita di belakang itu, ada saudara-saudara kita yang bisa support gitu, untuk apa kita peduli yang tidak baiknya gitu. Dan itu bikin kita jadi kalau kita bilang sekarang apa namanya, imunnya turun gitu ya. Iya. Karena mikir-mikir karena dari negatif thinking itu kan pasti kita jadi nggak baik gitu pikiran kita. Jadi saya pikir sudahlah kita tetap positif aja apa yang kita lakukan untuk yang terbaik untuk anak-anak sama keluarga. Itu aja sih, dan kebetulan anak-anak juga support, keluarga juga support, apalagi kantor ya, maksudnya karena kan pasti pada saat-saat down itu kan kita pasti ada butuh waktu, kalau kita bilang apa namanya, mellow ya. Mellow. Kalau saat-saat mellow itu pasti kan feeling blue. Mellow. Pada saat seperti itu kita merasa down, pasti kan ada yang ternyata di samping kita masih banyak orang yang support kita. Itu jadinya yang tetap jadi kuat, tetap kita harus memandang positif selalu ke depannya. Apa sih Bu Ira, Duma jadi penasaran, apa yang dilakukan memang teman-teman kantor atau lingkungan kantor gitu yang akhirnya bisa mensupport Bu Ira juga? Apa ya, sharing, ngobrol aja gitu, maksudnya kita sering kita cerita, ngobrol hal-hal yang mungkin di luar jam kerja gitu. Itu juga itu kan juga perlu waktu ya, maksudnya ada waktu untuk menenangkan diri gitu. Maksudnya kalau kayak gitu-gitu kan kita kayak makan siang bareng, itu bikin kita ketawa, kita bikin seneng. Jadi melupakan sejenak masalah gitu ya. Betul. Karena memang salah satu yang jadi cara untuk bisa mengembalikan mood atau mengembalikan perasaan jadi happy lagi ya dengan ketawa ya. Yes, benar.
Dengan ketawa, dengan cerita, Heeh. kadang juga kita sebagai seorang yang punya masalah juga sebenarnya butuh didengerin aja, gitu. Benar, setuju Mbak Duma. Dengan Kadang-kadang ada orang cuma saya pengen cerita aja gitu. Terserah dia mau dengerin apa, kita pokoknya ngeluarkan apa aja gitu. Ya dia terima, dia dengerin aja, ya itu udah bikin kita plong kan sebenarnya. Nah, karena ini tadi udah ngebahas sedikit tentang lingkungan kerja, jadi abis ini kita akan denger nih testimoni untuk Bu Temi sama Bu Ira. Tapi sebelum kita denger testimoninya, aku pengen tahu juga dari Bu Temi. Ya. Kalau dari yang Bu Temi rasakan sendiri ya, apa sih ya sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman kantor gitu yang akhirnya membuat Bu Temi itu merasa, oke ini rumah kedua saya gitu, dan bahkan menguatkan Bu Temi. Apa ya, ketika di kantor itu kayak nggak perlu pura-pura lagi, nggak perlu jaim-jaim lagi. Jadi kayak mereka tuh udah tahu baik buruknya kita, apa ya, kalau kasarnya bocor-bocornya kita ya, caur-caurnya kita tuh udah tahu gitu kan. Jadi kalau ketika di kantor ya kerja sambil bercanda, sambil nyanyi, entar ya itu sih bikin happy sih, jadi lebih nyaman dan mereka juga nggak keberatan gitu. Kadang suka ngedengerin, kadang ngasih masukan, "Ayo Bu Tem, semangat," gitu. Itu udahlah pasti bisa, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke situ sih. Ternyata hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang-orang sekitar itu membantu ya Bu Ya, Temi, benar-benar Bu Ira. ngebantu banget gitu. Apalagi Apalagi anak-anak ya. Benar. Kalau anak-anak berarti apa dukungan anak-anak yang pernah mereka lakukan gitu Bu Ira? Kalau anak-anak itu support-nya lebih ke ini ya, apa namanya, saya lebih seneng tuh kalau misalkan sama mereka tuh jalan gitu. Jalan kita ada waktu untuk bersama itu kita seringnya kalau nggak nonton atau cuma sekedar makan bareng gitu. Mungkin ada cerita yang bikin saya ini sih, maksudnya itu buat saya mungkin suatu kenangan yang bukan kenangan apa ya, terenyuh gitu atau apa gitu. Itu jadi kita nonton ke bioskop gitu ya, Ya, sama anak-anak bioskop. gitu. Nonton ke bioskop anak-anak mungkin zaman dulu ada ya yang Minions ya. Minions Iya. apa? Despicable ya. Dan itu memang kan apa ya? Itu cerita tentang ibu tunggal juga kan sebenarnya. Walaupun itu penjahat ya, maksudnya menurut saya itu penjahat, tapi menurut dia menurut anak-anak tuh mereka bilang gini, "Dek, kita harus bisa kayak gitu." Pas gitu saya kaget dengernya. Kenapa kok mau kayak seperti itu gitu, maksudnya itu kan nggak baik. Itu baik Mah, coba dengerin sampai terakhir deh gitu. Maksudnya dia ini, kenapa memangnya? Iya, mereka itu apa namanya, siapa sih yang jadi itu ya saya juga lupa karena saya nggak terlalu ini ya. Guru ya, guru. Si gurunya, benar. Dia bilang gini, itu hebat jadi guru. Kenapa hebatnya? Guru itu dia cuma punya ibu, tapi dia apa namanya, dia bisa sukses. Tapi kan sukses jahat? Enggak, Mah, dia sebenarnya nggak jahat, dia bilang gitu. Karena itu karena dia punya masalah waktu kecilnya gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu, maksudnya saya menangkap itu semua. Jadi kalau setelah saya nonton atau apa itu, apa namanya, pasti ada poin khusus gitu. Di setiap kejadian itu pasti ada poin khusus. Jadi ada cerita yang dari film-film bioskop atau apa itu pasti ada poin-poin yang akan ditampilkan dari cerita itu kan. Pas gitu, jadi saya tanya dong gitu. Jadi poinnya apa gitu, maksudnya poinnya apa dari nonton itu? Ya kita harus tetap jadi orang sukses walaupun kita maksudnya cuma punya mama aja. Di situ saya ngerasa wow gitu. Antara sedih, antara bangga, antara apa ya, walaupun saya nggak pernah mengajarkan sesuatu hal, tapi mereka bisa mengambil poinnya di situ gitu. Ya, berarti dengan apa yang sudah mereka rasakan saat ini, mereka nggak terpuruk ya, Bu Ira. Tapi mereka bisa melihat sisi positifnya dan bahkan mereka punya inisiatif untuk menjadi orang sukses. Benar. Gitu. Dengan didikan dari Bu Ira gitu, dengan didikan dari seorang mamanya yang bisa melakukan semuanya sendiri gitu ya. Dan bisa mendidik mereka dengan
baik sampai saat ini. Amin. Keren, Semuanya keren. seperti itu. Nah, ini kita mau dengar dulu testimoni dari teman-teman kantor Bu Temi dan juga Bu Ira. Udah siap belum Mas Evan? Udah siap. Ini jadi Bu Ira duluan ya. Oke, Bu Ira Oke. duluan. Siap. Aktif dalam berkomunikasi dan memiliki komitmen terhadap hari kerja. Mbak Ira termasuk seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga, penuh semangat dan optimistis. Mbak Ira itu baik dan bijaksana sekali, sangat mencerminkan sosok keibuan bagi teman-teman di kantor. Sangat bertanggung jawab karena dia bisa menjadi seorang ibu, ayah, dan teman bagi anak-anaknya. Baik, sabar, dan mau membuka pintu pertemanan dan persahabatan dengan siapapun. Orang working mom yang tidak mudah menyerah. Dia mau melakukan banyak hal untuk anak-anak dan keluarganya merasa komplit dan bahagia. Dengan target kerja yang cukup tinggi, tetap semangat ya Mbak, dan jaga kesehatan. Stay healthy and stay safe. Selalu semangat ya. Ingat, insya Allah semua akan indah pada waktunya. Kalau lagi ada mengalami hal-hal yang kurang enak in the hardest time, jangan lupa, you are not alone. Allah, keluarga, and friends around. Nah, itu dia tadi testimoni dari teman-teman kerja teman-teman satu divisi ya Mbak Ira. Iya, sama ada yang beda divisi loh, Ibu Lona. Ibu Lona dari service development ya tadi ya. Coba aku pengen deh ngobrol sama Bu Lona. Halo Bu. Halo Bu Lona. Boleh di-unmute sebentar nggak? Ya, Bu Kita Lona pengen. tolong dinyalakan kameranya dulu. Halo. Nggak ngomong, jadi cari kerudung dulu. Aku pengen konfirmasi nih, coba kita dengar langsung dari Bu Lona. Iya. Bu Lona, kalau menurut Bu Lona sendiri, Bu Ira itu sosok yang seperti apa sih Bu Lona? Kalau yang selama kita 11 tahun ya deket, 11 itu tahun. benar-benar sabar, selalu positif. Tadi kan juga tagline-nya dia kan selalu berpikir positif ya. Itu tergambar banget gitu di sehari-harinya. Pernah waktu itu kita macet banget, terus dia bilang, macet banget ya, untung alhamdulillah nggak kayak lebaran ya. Terus kita kadang suka bingung, saking positifnya nggak nyambung. Bener. Karena kalau lebaran kan lagi plong ya, nggak macet ya. Terus emang orangnya ada yang lebih baik kan. Dan yang paling pasti untuk pintu pertemanan kepada orang lain tuh mau membuka gitu. Jadi mau menerima siapa aja jadi teman gitu. Bu Lona udah 11 tahun loh temenan sama Bu Ira. Apa sih yang Bu Lona kagumi dari sosok Bu Ira? Kalau saya mengagumi yang tadi saya bilang, dia itu selama siapa aja gitu yang mau datang kepada dia untuk berteman, nggak peduli itu ada urusan kerjaan, nggak perlu ada apa-apa gitu, selalu membuka pintu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kalau kita kadang-kadang berteman, ada orang yang curhat gitu ya, atau dia yang curhat, dia selalu memagarin, it just about talking, ini saya cuma chit-chat aja gitu. Kita nggak boleh terpengaruh dengan kondisi yang ada, sehingga kita punya tagline kalau ngomong nggak boleh ngomongin orang, itu dasar mendasar di kita. Ini cuma masalah kita ini ya, masalah kita bikin perasaan kita plong ya, rilis ya, nggak boleh ada yang apapun omongan kita, misalnya kita ngomongin si itu tadi kejadiannya gini-gini gitu, tapi kita langsung diingatkan dan saling mengingatkan gitu. Ini hanya omongan untuk bikin lega aja, nggak mempengaruhi apapun gitu. Ya, berarti no gibah ya. Tetap positif maksudnya apapun itu. Positif. Benar. Oke deh Bu Lona, makasih banyak ya Bu Lona udah sharing hari ini. Iya, sama-sama. Thank you, Mami. Nah, sekarang lanjut kita mau denger nih testimoni dari teman-teman kantor Bu Temi. Udah siap ya Mas Evan ya? Sudah siap.
Yuk, cus langsung kita saksikan. Sebagai rekan kerja, dia cukup baik dan ceria. Seorang single parent yang pekerja keras dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ceria, senang, walaupun dia saat ini jadi single mom, punya anak 2, dia bisa ngatur waktunya sama kerjaan yang kalau di DS itu penuh banget sama drama. Hebat sih, kuat, dia bisa lewatin semua ini. Kita menjadi teman yang baik, teman bertukar pikiran. Bu Temi adalah leader yang baik, yang bisa menjadi contoh dan teladan untuk timnya, dan dia juga sungkan untuk turun ke lapangan untuk memastikan bahwa timnya berjalan dengan lancar. Bu Temi selalu memastikan bahwa anak-anaknya terurus dengan baik di rumah dan pendidikannya berjalan dengan lancar. Semangat tetap menjadi pekerja keras untuk masa depan si buah hati. Tetap strong, tetap tersenyum, tetap bahagia, ya jangan lupa bersyukur. Pasti apapun itu ada hikmahnya. Tetap semangat ya Bu, menjalani hari-harimu yang mungkin tidak mudah. Tetap semangat buat kerjaanmu, karirmu, dan juga buat anak-anakmu. Itu dia tadi testimoni dari teman-teman kantor Bu Temi. Kalau tadi kan kita udah nyapa Bu Lona ya, perempuan juga. Aku pengen denger dari sisi laki-laki nih, dari Pak Choa Freddy. Pak, ngobrol sebentar yuk Pak. Halo Pak Freddy. Ya, boleh Ya, dinyalakan halo. kameranya, Mas Freddy. Aduh, lagi WFH nih, bajunya agak berantakan. Ya. Nggak apa-apa Pak. Oke. Tetap ganteng kok Pak. Gimana? Halo Pak Freddy. Ya, Pengen halo. denger dong kesan-pesan dari Pak Freddy mengenal seorang Bu Temi. Apalagi dengan tema kita hari ini ya Pak Freddy. First Quad Superwoman. Oke. Kalau dari Pak Freddy sendiri setelah mengenal Bu Temi gitu ya, apa sih yang Pak Freddy bisa ceritakan mengenai Bu Temi gitu? Ketika dia di kantor ataupun kepribadiannya dia gitu, Pak Freddy. Ya, Bu Temi ya. Bu Temi sih ya strong woman ya, itu yang udah pasti ya. Ya orang yang pantang menyerah yang saya tahu, dan cukup rame sih kalau kantor ada dia sih. Ya saya tahu sih. Ya jadi ya yang pasti orangnya nggak patah semangat sih untuk Bu Temi. Maju terus ya Bu Temi ya. Berarti dari dulu sampai sekarang itu semangatnya nggak pernah patah tuh Pak Freddy? Iya benar, saya kenal dia dari tahun 2012 ya, waktu pertama kali masuk juga. Ya memang begitu modelnya gitu, ceria, semangat. Ya mungkin dia sempat down waktu almarhum suaminya meninggal ya, tapi nggak berapa lama dia udah recovery lagi dan dia udah kembali lebih semangat lagi gitu. Justru Hebat kembali sih. lebih semangat ya Iya, Pak Freddy. Hebat banget. Hebat. Keren loh Bu Temi. Ini aku juga melihat Mbak Shirley nih. Udah on fit call nih Mbak Shirley. Mbak Shirley ada yang mau diceritakan nggak mengenai sosok Mbak Temi? Pak Freddy makasih banyak ya Pak Freddy udah sharing. Buat Bu Temi itu, Mbak Temi deh udah masih muda ya. Mbak Temi itu dia orangnya happy sih, rame kalau ada Bu Temi. Dia nggak sedihnya awal-awal doang, awal-awal yang waktu dia suaminya nggak ada ya. Terus yang sekarang mah udah happy terus, udah yaudahlah jalanin aja gitu. Ya positive thinking banget. Berarti semangat dari Bu Temi ini ya yang buat Mbak Shirley dan teman-teman juga kagum sama beliau ya. Ya dia bisa bangkit sih, hebat. Sedangkan yang penting itu bisa bangkit. Wow, keren. Ceria kembali. Makasih banyak Mbak Shirley udah sharing hari ini. Bu Temi, Bu Ira, pernah nggak sih merasa nggak percaya diri dengan status yang ada saat ini gitu ya, sebagai seorang single parent? Nggak percaya diri pernah, tapi kalau sekarang sudah pede. Apa yang akhirnya ngebuat Bu Temi percaya diri lagi gitu? Itu sulit loh Bu Temi, ketika apalagi seorang perempuan ya, ketika udah merasa insecure gitu, pasti kan
dia butuh motivasi untuk kembali percaya diri? Iya benar. Kalau nggak pede sih pasti nggak pernah ya. Tapi kalau saat ini saya tadi bilang saya udah pede banget karena yang pekerjaan yang tadinya saya tidak bisa kerjakan tapi sekarang saya bisa kerjakan. Jadi yang tadinya mungkin almarhum suami saya yang kerjakan sekarang saya bisa kerjakan. Jadi saya bisa jadi ayah dan sebagai ibu juga. Jadi menurut saya sudah pede. Berarti ibaratnya in a stage of life gitu ya. Bu Temi udah melangkah. Udah melangkah gitu. Melangkah satu langkah di atas lebih jauh dari yang sebelumnya ya. Jadi kayak mikirnya udah bisa kok apa-apa sendiri kok gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu, nggak usah bingung lagi. Ya udah ini udah bisa dijalanin, udah mulai teratur. Jadi nggak usah minder lagi. Ya, karena kadang kalau menghadapi masalah itu mungkin kita sedihnya itu adalah aduh kenapa masalahnya susah banget, berat banget gitu ya. Tapi ternyata ketika kita lewati akhirnya kita bisa nge-reminder diri kita kalau kita udah pernah melewati itu ya. Betul, tapi kan terkadang yang bisa motivasi diri sendiri ya sebenarnya kita sendiri nih, diri kita sendiri. Kadang saya suka ya itu tadi dibilang insecure pasti gitu. Tapi kadang loh kok kenapa sih mesti minder gitu kan, orang gue yang terpilih kok gitu kasarnya, orang saya yang terpilih kok gitu kan, orang berarti kan artinya nggak semua orang bisa ngejalanin hal yang sama setaf ini gitu, jadi nggak usah minder, jadi menurut saya yang terpilih, jadi saya yang bisa. Kalau dari Bu Ira, pernah nggak Bu mengalami merasa nggak percaya diri atau sempat minder gitu sama lingkungan karena status yang ada? Kayak Ibu Lena bilang ya, kebanyakan positive thinking jadi nggak ada minder. Bukan nggak minder, sorry bukan nggak minder. Jadi gini, pastilah rasa nggak pede gitu ya karena melakukan akhirnya kita membuat keputusan sendiri. Apapun itu harus kita lakukan sendiri. Ya mungkin ada saatnya kita pasti jadi berasa bisa nggak ya saya melakukan itu gitu. Apalagi punya anak laki-laki lebih berbeda gitu. Kalau misalkan mungkin perempuan saya lebih ini ya. Tapi kalau laki-laki itu kalau ada masalah itu kan lebih, aduh saya bisa nggak ya ngatasin untuk ngomong hati ke hati gitu. Karena kan mungkin agak lebih susah gitu ya. Tapi ya itu akhirnya saya mungkin karena kebanyakan juga saya sharing-nya kan sama kebetulan sama kakak saya gitu ya. Apapun itu saya kadang-kadang seringnya sama kakak saya. Jadi minder pun kalau saya bilang nggak sempat minder gitu karena kita udah ini gimana ya Mas ya gitu. Maksudnya saya ini dia selalu support gitu. Jadi apapun itu. Jadi walaupun contoh misalkan saya ada masalah apapun yang bikin saya minder, saya cuma telepon kakak saya dan saya cuma bisa cerita ke dia gitu. Itu menghilangkan rasa minder saya gitu. Berarti dengan cerita akhirnya kembali lagi untuk percaya diri ya Bu Ira ya. Iya. Bu Ira kan sama Bu Temi ini berarti udah mulai rutin lagi WFO, udah mulai kembali lagi dong rutinitasnya berarti ya ke kantor. Mungkin ada beberapa hari ninggalin anak lagi nih di rumah gitu ya pas siang hari terkhususnya. Pernah nggak sih kalau sebelum pandemi ya kita ngobrolin ya, pernah nggak anak-anak tuh komplain, ah mama nih kerja mulu gitu. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Enggak, tapi ya karena terbiasa sudah dari kecil kondisinya seperti ini gitu kan, kebetulan 8 tahun cukup lama ya, jadi anak-anak emang pada saat itu mungkin masih kecil-kecil juga gitu. Akhirnya mereka sudah terbiasa sih, maksudnya dengan kondisi seperti ini. Paling kalau misalkan capek tapi rutinitas saja karena kebiasaan ya, jadi pulang itu pasti anak-anak itu sudah di depan pintu dan itu pasti kebiasaan gitu, mereka meluk saya gitu. Jadi ada semangat gitu, maksudnya nggak ada sempet yang namanya mereka komplain dan saya juga ngerasa ini, itu aja sih yang bikin support-nya gitu ke mereka. Ini inisiatif dari anak-anak ya untuk nungguin dan meluk? Yes. Wow, luar biasa. Pernah nggak sih Bu Ira ketemu juga momen di mana akhirnya Bu Ira tuh harus memilih antara pekerjaan atau keluarga gitu ya? Mungkin lebih seringnya kalau kita ngomong realitanya adalah ketika weekend gitu ya harus mau nggak mau ada kerjaan kantor yang harus diselesaikan di saat weekend gitu. Ada sih ya, pasti ada kayak gitu. Cuma pasti saya
akan cerita sama mereka, "Mama ada kerjaan mesti ke kantor," karena kalau weekend itu kan kita lebih ini ya, maksudnya lebih santai gitu. Mau ikut mama atau maksudnya mau di rumah aja. Kalau kakaknya mungkin lebih lebih ini ya, maksudnya lebih milih di rumah, tapi kalau adiknya, "Aku ikut mama," "Oke," gitu. Jadi pasti saya selalu ajak untuk Berarti mereka ke Bu Ira kantor. akan terbuka dulu ya, Yes, pasti akan kondisinya Bu Ira diceritakan, di pekerjaan, kemudian kasih pilihan juga ke Iya. anak-anak. Mhm. Dan setelah itu kalau misalkan memang harus bekerja, ada cara lagi nggak sih Bu Ira untuk ngembaliin mood mereka atau ngeganti waktu yang tadinya harusnya we time? Pasti kan mereka gini, "Ya mama kita nggak jadi ke sini dong." "Iya dek nanti kita ganti ya minggu depan," gitu. Pasti kan ada waktu gitu. Kan kita nggak, waktu kita masih banyak, nanti kita masih bisa jalan-jalan atau malam mama pulang kerja, "Oke," gitu. Dan, mereka anak-anak saya sangat bersyukur karena mereka anak-anak yang mudah gitu menurut saya ya. Jadi nggak kalau dibilang ngambeknya kelamaan enggak gitu, paling cuma, negosiasi jadi kita harus belajar Negosiasi. bernegosiasi juga mereka, iya. "Oke kita ganti waktunya kapan bisanya," gitu. Dan mereka alhamdulillah, enjoy dengan itu semua gitu, maksudnya bisa bisa menerima itu semua. Komunikasi, negosiasi. Mhm. Berarti itu selalu diterapkan oleh Bu Ira ya, ke anak-anak ya. Kalau Bu Temi pernah berada di situasi seperti itu nggak Bu Temi? Akhirnya harus ninggalin anak-anak gitu ya, atau mereka pernah komplain nggak Bu Temi? Kalau ninggalin, pasti pernah gitu kan. Tapi terkadang kalau misalnya saya mau perginya kemana dulu nih, kalau weekend kan biasanya suka ada event ya. Ada event, kalau misalnya mereka protes, "Kok kerja lagi? Kan ini hari Sabtu, kan ini hari Minggu," gitu kan. "Kok Mimi kerja lagi? Adek mau ikut nggak?" Biasanya yang paling protes itu yang paling kecil, "Adek mau ikut nggak? Soalnya di lapangan panas, nanti kena hujan." Kalau mereka, "Ya udah deh nggak usah deh di rumah," ya itu pasti dia akan di rumah. Tapi kalau dia mau ikut, ya mau nggak mau saya ajak dia ke area juga gitu. Tapi kalau emang kondisinya, tidak memungkinkan untuk diajak ya itu tadi saya bujuk dulu, ngerayu dulu, ngasih tahu nggak bisa ikut gitu. Jadi tetap harus di rumah, nanti harus ada barternya, nanti pulangnya dibeliin apa, mau apa gitu. Oh Biasanya jadi kayak anak-anak gitu. ngancem ya, Iya. mau dibeliin apa gitu. Iya, betul. Akhirnya mereka Mintanya kembali mood apa, ya. bener. Dan biasanya, eee, yang sering ditanyain, "Nanti pulangnya jam berapa?" Nah, kalau sudah mau mendekati jam pulang sampai di rumah, nanti saya bilang, "Pulangnya jam 8 sampai di rumah jam 8." Nanti 7:30 dia udah video call saya di mobil. Mastiin saya udah jalan pulang atau belum, sampai rumah. Jadi mastiin biar nggak kemana-mana lagi dan harus pulang ke rumah. Posesif. Posesif Betul, banget anak-anaknya Bu betul. Temi ini memang. Iya. Jadi ya emang karena, karena masih kecil kali ya, masih kecil gitu, terus masih yang ngerengek gitu. Jadi, bener-bener posesif. Kadang kan yang, adiknya ini kan belum ngerti jam. Jam berapa sekarang lihat jam. Nanti ketika dia nanya sama kakaknya udah dikasih tahu, "Kak, nanti kalau adiknya tanya jam, jangan bilang jam berapa ya aslinya." Karena akan nangis. Jadi Udah berbohong kong untuk kali kebaikan. sama Iya, kakaknya. Jadi padahal udah mau jam 8 nih, saya kan suka macet ya di tol ya, kadang sampai rumah sampai jam 9. "Ah, jam berapa?" Padahal udah jam 8. "Oh, baru jam 6." "Oh, yaudah nanti dia main lagi," gitu. Padahal itu udah mau jam 8 atau mau jam 9, gitu sih. Jadi Oh, harus tapi karena bohong. si Ade ini nggak ngerti jam, jadi Ya, karena nggak ngerti nggak jam. ngambek ya. Iya, jadi dia cuma nanya kakaknya gitu, "Kak, sekarang jam berapa?" gitu kan, "Jam 7," gitu, padahal udah jam 8 lewat gitu kan. Jadi santai, tapi kalau dia bener-bener dia tahu, dia akan posesif ketika dia video call saya atau telepon saya nggak diangkat, itu terus mau sampai puluhan dia akan terus nggak berhenti, sampai itu diangkat. Kalau di pas weekend pernah Bu Temi? Akhirnya harus pergi, kan tadi ada acara juga kan kalau Iya, dari iya. Direktorat Sales tuh banyak acara Betul, pasti di betul. event-event ya. Nah, Kalau di weekend pernah nggak akhirnya harus pergi keluar untuk urusan kantor gitu ya? Akhirnya ninggalin mereka? Iya, pernah biasa tapi kalau, urgent banget gitu, kadang kalau weekend itu kan, nggak ada yang jaga di rumah ya, kadang yang bibinya juga suka libur, jadi biasanya saya suka minta tolong sama mama saya buat ke rumah buat jagain gitu, jadi lebih tenang sih, gitu. Tapi meskipun ada mama juga mereka tetap posesif nanyain pulang jam berapa, kalian jam berapa gitu, sama aja sih kalau hal itu gitu.
Cuman lebih Karena tenangnya karena orang tua yang jagain gitu. iya, benar. Berarti masih ada bantuan orang tua juga, itu salah Benar, satu betul. hal yang mendukung juga ya Bu Betul, Temi ya. iya. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, Duma pengen ngingetin juga nih buat teman-teman First Squad yang punya pertanyaan atau pengen ngobrol juga nih, penasaran sama beberapa hal tentang Bu Temi, Bu Ira gitu ya. Teman-teman First Squad bisa banget tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita di sesi Q&A kita bisa bacain pertanyaannya gitu. Jadi di sini kita bisa sharing-sharing lebih dalam lagi nih di Ngopi Bareng. Nah, Bu Temi sama Bu Ira, tentu kan sebagai orang tua pasti punya harapan yang tinggi dong buat anak-anak. Aku pengen denger dong, kalau dari Bu Ira dulu mungkin ya. Apa sih Bu Ira harapannya Bu Ira terhadap anak-anak? Harapan semua orang tua pasti maunya anaknya sukses. Betul. Sebenarnya ya simpel sih ya pengen anaknya sukses aja, tetap mengikuti di jalur apa ya namanya ya, kalau orang Jawa bilang nggak neko-neko gitu. Itu sebenarnya udah cukup bikin orang tua tuh bangga gitu. Sebenarnya nggak begitu susah gitu karena kita nggak pengen, pokoknya anak kita nggak macem-macem, dan apa namanya ya, kalau menurut saya ya itu aja sih, sukses itu ukurannya dari mereka harus tahu sendiri kesuksesan itu bikin kebanggaan untuk orang tua. Pokoknya harus sukses ya. Iya. Tapi Dan tetap kalaupun ibadahnya jangan lupa. ibadahnya juga lancar. Tapi dari sekarang Bu Ira tuh mengarahkan nggak sih Bu Ira kalau ke anak-anak tuh mungkin mereka pernah nggak sih cerita kayak mereka ingin jadi apa gitu atau ingin ambil kuliah apa atau SMA-nya gitu? Pernah nggak sih cerita? Dari Bu Ira sendiri seperti apa tanggapannya juga? Pernah sih gitu. Maksudnya kan namanya udah SMA ya, pasti ada bentar lagi jenjangnya jenjang ke kuliah yang mesti memasuki apa sih gitu yang mereka inginkan. Sering sharing gitu. Maunya masuk kuliah pasti kita sharing tukar cerita ya. Maunya kerjanya apa sih? Maksudnya mau kuliahnya apa sih? Aku maunya sih kuliahnya seperti ini mah. Dia maunya agak sastra ya karena lebih ini. Pas gitu saya bilang, saya tidak pokoknya mama memberikan apapun keinginan apa namanya anak-anak saya sendiri gitu. Maksudnya mau jadi apa boleh asal tahu seperti apa ke depannya, langkah apa yang harus dilakukan gitu. Maksud saya dalam arti apa yang kamu masuki dunia perkuliahan itu akan menjadi jenjang karir seperti apa, untuk masa depannya seperti apa. Mereka harus terbuka seperti itu gitu. Jadi nggak hanya oke masuk boleh gitu, nggak. Takutnya kan namanya mereka masih menurut saya labil ya, maksudnya masih dalam kondisi labil, mereka masih pengennya masuk sini. Saya hanya mengarahkan saja apa yang terbaik buat mereka gitu. Itu aja. Tetap mengarahkan tapi pilihan tetap ada di tangan mereka ya Bu Ira ya. Benar. Kalau dari Bu Temi, apa sih harapan Bu Temi untuk anak-anak? Harapannya sama yang tadi kayak Bu Ira bilang, pengen pasti anaknya sukses. Tapi saya lebih, kalau sukses itu kan ya ada ukurnya anak-anak ya. Dia mau jadi apa, mau seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, saya pengen anak-anak saya ketika besar nanti tidak meninggalkan saya. Kalau udah besar nggak meninggalkan mamahnya ya. Kenapa Bu Temi punya harapan seperti itu? Apa ya? Karena apa ya? Saya takut tipe takut orang yang ditinggal gitu, itu saya takut. Jadi ada trauma mungkin ya, ya betul. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, nanti kalau kamu udah besar, kalau kamu udah punya keluarga masing-masing gitu, jangan lupa sama Mimi ya gitu. Tanya, telepon, video call itu harus sering gitu, meski jauh. Ya gitu. Kadang kalau mereka tidur, yang tidur sama saya kan adiknya. Jadi kalau dia lagi tidur, saya suka tanya, nanti adik kalau udah besar jangan lupa sama Mimi ya, ntar dia manggut. Walaupun dia lagi tidur, dia manggut. Dia manggut gitu. Iya, gitu, manggut. Oh ya udah. Jadi dia dengar gitu kan. Setiap hari tuh saya suka ngomong kayak gitu kalau lagi lagi jenuh ya, suka ngomong kayak gitu sama dia.
Berarti waktu lagi tidur Bu Temi juga suka bisikin anaknya ya? Iya, karena ini ya, saya pernah dengar talk show juga tentang anak. Jadi ketika anak itu tidur, sebenarnya kita bisa bukan hipnotis ya, tapi bisa masukin omongan-omongan yang baik ke Benar. mereka. Jadi alam bawah sadar dia tuh sebenarnya bekerja gitu. Jadi kita lebih ngasih tahu mereka lebih enak tuh kalau lagi tidur sebenarnya ya. Jadi itu bagus juga, makanya saya sering ngomong kayak gitu. Jangan lupa ya nanti belajar, harus jadi anak pinter ya. Nah itu saya sering bisikin kalau lagi dia tidur, dua-duanya itu. Kayak gitu. Fase 10 menit sebelum waktu tidur Iya, lelap ya? betul. Fase sebelum 10 menit itu. Itu saya kalau udah tidur, dicolek-colek dulu, udah tidur atau belum gitu kan. Nanti saya ngomongin tuh, kamu sayang Mimi nggak gitu. Ntar jadi anak pinter ya gitu. Sekolahnya yang rajin ya, ngajinya yang pinter ya. Ntar dia manggut, oh oke, berarti udah masuk nih gitu. Oh, Duma baru tahu fase itu. Fase 10 menit sebelum tidur tuh. Sebelum tidur, betul. Tidur terlelap tidur ya, maksudnya sebelum pules ya. Iya. Dibisikin aja supaya semoga nanti omongan-omongan baik gitu ya, itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Lebih masuk sih. Jadi kayak udah kayak ke konsep gitu loh. Oke. Bu Temi sama Bu Ira kan udah berkarir udah cukup lama nih. Duma penasaran deh. Kalau menurut Bu Temi sama Bu Ira sendiri ya, sosok suami idaman seperti apa sih yang cocok nih untuk para independent woman gitu? Perempuan-perempuan yang berkarir, yang walaupun dia punya peran ganda ya, walaupun dia wanita karir, tapi dia juga ibu rumah tangga. Gitu. Kalau saya yang bisa bantuin kerjaan rumah, yang bisa bantuin jagain anak itu sih, karena kan nggak semua suami atau semua laki-laki ketika sudah berumah tangga nggak mau tuh bantuin, kadang kan ada yang kayak gitu, terus ada yang minta titipin anak, kadang udah sibuk kerja. Tapi kalau ketika suami itu mau ngebantuin kita di dapur atau beres-beres rumah, itu sih. Tapi dulu sempat kompromi nggak sih, Bu Temi? Poin tambahan apa Bu Ira? itu poin tambahannya. Tanggung jawab pasti ya Mbak Temi ya? Iya, itu kan pasti ya. Tapi kalau tanggung jawab pasti, tapi kalau buat ngebantuin di rumah kayaknya jarang ya. Jadi cuci rumahnya bisa gantian gitu, cuci piringnya bisa gantian gitu. Bantuin. Jadi kayak kan kalau kita ya, misal orang kerja begitu pulang ke rumah ada ngeliat rumah rapi aja tuh udah happy gitu kan. Ya pasti kan ada yang di rumah, kita yang pulang suami duluan atau kita duluan pasti ada yang bantuin ngeberesin, itu sih keren sih kalau saya ya pribadi ya. Tapi dulu sempat kompromi nggak Bu Temi? Mungkin ketika udah berkeluarga ya, akhirnya memutuskan kayak, oke, Bu Temi juga ingin lanjut berkarir gitu. Nah, respon dari suami itu seperti apa? Kalau memang saya juga sebelum menikah juga saya sudah bekerja. Nah, jadi pas nikah juga tetap bekerja dan nggak pernah ngelarang untuk ayo berhenti kerja, nggak pernah. Malah terkadang saya yang kayaknya capek nih kerja, maunya di rumah aja. Tapi ya itu dia selalu bilang, ngapain sih berhenti kerja? Nanti kalau ada apa-apa sama saya, itu udah pegangan kamu gitu. Itu sih, dan itu terbukti sih, bener gitu. Coba kalau misalnya waktu itu saya ngikutin ego saya berhenti kerja, ya nggak tahu kalau sekarang nanti jadi apa. Justru almarhum yang dulu mendukung Bu Temi untuk tetap berkarir ya? Betul, dukung banget. Sebagai safety tadi ya. Kalau Bu Ira pernah nggak mungkin merasa di titik yang ini semua udah capek banget gitu, akhirnya ingin memutuskan untuk oke lah berhenti berkarir aja gitu. Pernah nggak sih Bu Ira kepikiran atau pernah berada di titik seperti itu nggak? Pasti pernah, semua orang pasti ya. Kalau capek itu pasti ada gitu. Cuma kalau dulu nggak terlalu karena ada backup. Kalau sekarang itu lebih, kalau berhenti terus anak-anaknya ntar gimana? Seperti itu aja sih. Jadi maksudnya balik lagi support itu adanya dari diri kita sama anak-anak dan tanggung jawab kita ke anak, itu aja. Jadi kan kita berasa harus, kita harus melakukan sesuatu yang bisa membuat mengantarkan anak-anak kita menuju sukses, itu aja.
Gitu ya, why-nya terlalu besar ya untuk Bu Ira berhenti ya. Jadi Bu Ira tetap maju lagi nih, karena kembali lagi semua kebutuhan untuk anak-anak. Betul. Nah Bu Ira sama Bu Temi, di talk show kita hari ini, Duma pengen denger dong pesan-pesan dari Bu Ira dan juga Bu Temi untuk teman-teman First Squad gitu. Mungkin di antara kita semua ini ada juga yang punya status yang sama sebagai single parent gitu, atau ada juga yang memang sudah berkeluarga dan masih memutuskan untuk berkarir gitu. Apa sih pesan yang boleh di-sharingkan hari ini dari Bu Ira dulu? Oke. Kalau pesan-pesannya untuk First Squad ya, apalagi buat wanita-wanitanya juga, kalian itu pasti menurut saya wanita-wanita tangguh gitu. Karena sudah mau berkarir untuk keluarga, itu udah poin yang paling tinggi sekali gitu buat wanita. Tetap semangat, karena mungkin kalau untuk yang single mom ya, tetap semangat, kalau misalkan memang masih alhamdulillah masih berkeluarga, masih punya keluarga, mungkin kayak Mbak Temi bilang tadi, ke depan kita seperti apa, apakah kita akan terus seperti itu ataupun kita akan menjalankan dengan apa Mbak Temi kita bilang wanita pilihan ya? Wanita pilihan. Wanita pilihan. Itu mau nggak mau kita kan harus kuat. Pesannya sih pesan saya sih cuma tetap optimis aja dengan hidup kita kan nggak cuma kita yang ini ya, maksudnya semua juga tahu gitu hidup seperti apa. Kita harus tetap optimis dan tetap bersyukur. Kita tetap harus sabar sama ikhlas menjalankan semua apa yang sudah kita lakukan. Itu dari saya. Tetap optimis, bersyukur dan ikhlas menjalani kehidupan ya Bu Ira. Kalau dari Bu Temi? Kalau dari saya untuk wanita yang masih bekerja saat ini dan memilih tetap bekerja dan tetap ngurus anak juga, itu wanita yang benar-benar tangguh, yang spesial banget. Pastinya ngebagi waktunya juga nggak gampang ya kan. Belum lagi berkoordinasi juga nih antara sama pasangan atau sama keluarga gitu. Itu sih luar biasa. Nah, kalau untuk yang single parent, single mother, ya harus tambah semangat, tambah kuat, nggak usah dengerin omongan orang yang negatif, nggak usah minder sama pandangan orang tentang kita tetap harus berjalan, toh bukan mereka yang bukan mereka yang bukan mereka yang ngasih ke kita gitu. Jadi kita yang mesti benar-benar tunjukin loh apa yang mereka omongin itu salah gitu. Terkadang saya mikir motivasi itu tidak datang dari kata-kata yang baik. Itu yang selalu saya ingat tuh. Motivasi itu nggak pernah datang dari kata-kata baik. Kadang motivasi itu kadang datang dari celaan orang, terus hinaan orang gitu. Kalau saya sih lebih ke situ ya. Jadi kalau ada orang yang single mother nih gimana gitu, itu abaikan aja, nggak usah didengerin. Luar biasa. Terima kasih Bu Ira dan juga Bu Temi. Nah, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman First Squad. Yang pertama ada dari Bu Lena. Bu Temi, Bu Ira, apa yang Ibu lakukan untuk menjaga kewarasan diri sendiri? Banyakan traveling kata Mbak Temi ya. Traveling sama dengerin musik kayaknya tambahan. Kalau saya tuh ya, kalau saya itu mungkin Ibu Lona lebih tahu ceritanya ya. Maksudnya saya lebih banyak sharing gitu kalau ngobrol. Kebetulan karena teman seperjalanan, kalau kita bilang T-bankers ya. Gitu, ya. Itu karena teman seperjalanan itu menjaga kewarasan banget. Kalau misalkan ini kita saling sama-sama mengingatkan, udahlah gitu, nggak usah dibikin, oke lah gitu, seperti itu. Itu bikin positif sebenarnya. Sharing sama teman itu juga. Yes. Sharing with T-bankers ya, Bu Ira. Kalau Bu Temi gimana, Bu? Kalau saya paling itu traveling. Kalau nggak bisa traveling, paling lihat sosial media.
sosial tempat media. area-area tempat wisata-wisata itu sudah cukup menghibur sih sebenarnya, sama dengerin musik. Tapi kalau mood banget ya cerita sama temen sih gitu. Itu cara-caranya ya. Mhm. Semoga ini bisa juga nih buat sebagai tips and trick buat teman-teman First Squad gitu yang mungkin lagi bosen gitu ya dengan cara me time-nya sendiri atau cara untuk mengembalikan mood-nya. Nah, tadi kalau dari Bu Temi bisa jalan-jalan, kalau dari Bu Ira bisa dengan sharing dengan teman-teman setebengan atau teman-teman kantor ya. Yes. Ada lagi dari Pak Erik Napitu. Pak Erik tuh nanya, apabila anak membutuhkan figur seorang ayah atau lagi kangen sama ayah, ini kan pasti ada nih sesi-sesi seperti ini ya yang dirasakan oleh anak-anak apalagi masa pertumbuhan. Apa yang biasanya Bu Ira dan juga Bu Temi lakukan? Kalau saya liatin video, foto, ya, terus channel video-video yang pernah kita post di YouTube itu sebagai obat sih buat anak-anak sambil dikasih pengertian lagi. Itu salah satu cara untuk mengembalikan rasa kangennya ya, Bu Temi. Kalau dari Bu Ira gimana Bu Ira? Kalau saya kebetulan saya bilang ya saya punya kakak yang support sekali gitu. Jadi kalau misalkan mereka butuh figur ayah pun mereka ke kakak saya gitu. Karena sudah menganggap bapaknya sendiri gitu jadinya untuk sharing, untuk cerita atau untuk sekedar jalan-jalan untuk mereka. Gitu. Dan itu udah mengembalikan mood mereka ya, Bu Ira ya? Iya. Berarti Bu Ira sama Bu Temi ini juga termasuk orang-orang yang diberikan anugerah yang besar juga ya, Bu Ira dengan kakak Bu Ira gitu bisa membantu, dan Bu Temi juga dengan segala kenangan yang masih bisa terekam waktu bersama dengan almarhum, dan itu bisa mengembalikan mood buat anak-anak juga. Tapi kalau dari Bu Temi sama Bu Ira sendiri, cara untuk menghibur mereka jika mereka sedih seperti apa? Ajak jalan-jalan. Ajak jalan-jalan. Udah itu, ajak jalan-jalan karena emang iya, karena emang hobi kita sama semuanya traveling, jadi jalan-jalan itu udah paling udah paling enak banget deh. Udah lupa sama yang nangis-nangis, yang gerutu-gerutu ya itu udah hilang ketika diajak refreshing. Dan masalahnya pada saat umur seperti ini ya, maksudnya menurut saya umur masih remaja atau apa, yang mereka butuhkan tuh hanya ya itu jalan-jalan, membuat senangnya mereka tuh simple seperti itu. Iya. Jalan-jalan, dari jalan-jalan itu mereka akan sharing kan gitu. Akan cerita apa sih yang bikin cerita. Betul. Makanya biasanya kalau dating juga harus jalan ya. Supaya nanti bisa cerita gitu. Benar. Nah, ini ada lagi nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman First Squad. Ada dari Mbak Feni Febriani. Bu Temi dan Bu Ira pernah melakukan sesuatu kepada anak-anak yang akhirnya membuat Bu Ira dan Bu Temi itu menyesal nggak? Dan apa yang Bu Temi sama Bu Ira lakukan untuk perbaiki situasi? Kalau saya pernah, Bu Ira dulu. Pernah gitu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi kalau misalkan pada saat kita down ya, kita merasa lagi kalau dibilang stres, kita pasti akan meminimalis stres gitu. Cuma maksudnya pada saat kita banyak masalah atau apa, otomatis orang terdekat kita itu pasti yang kena imbasnya gitu. Dan orang terdekat itu menurut saya anak-anak. Jadi saya mungkin tidak bisa marah ke orang lain, tapi mungkin saya bisa emosinya ke anak. Nah, pernah suatu kali mungkin saya agak sedikit keras gitu ngomong, cuma saya sampai sekarang pun sangat-sangat masih sangat menyesal gitu ya menurut saya. Terus gitu, ya itu saya itu minta maaf sampai berkali-kali, saya jelasin kenapa saya marah, kenapa saya kesal, dan lebih menuangkan apa sih saya kenapa kesalnya karena apa gitu. Itu aja sih. Ya semoga pokoknya berharap saya tidak mengulang lagi seperti itu gitu, sampai emosi yang seperti itu. Nah, luar biasa Bu Ira. Kalau Bu Temi gimana Bu? Kalau emosi yang berlebih sih enggak ya. Kalau emosi yang berlebih enggak, karena kan memang saya juga masih punya anak yang masih kecil, jadi masih bisa diatur, masih bisa ngerti gitu. Paling kalau
masalahnya sih sepele, paling cuman karena handphone, keseringan main handphone gitu-gitu aja sih. Belum pernah yang fatal sekali sih, belum. Kalau Tapi saya kembali lagi tetap minta maaf ke anak-anak ya. Iya, betul. Bu Paling Ira. kasih tahu. Biasanya kan kalau kakaknya ya, karena kakaknya sudah mulai remaja, jadi suka ada protesnya. Jadi kita harus kasih taunya lebih masuk lagi nih gitu. Kenapa sih negur? Kenapa sih marah? Biasanya sih saya nggak pernah yang keterlaluan. Kalau sekarang ini mungkin kebanyakan ya sudah gitu. Anak udah mulai besar, jadi kayak harus jadi lebih kayak temen gitu. Ngasih taunya udah kayak temen. Kenapa gitu. Paling kalau kitanya marah, saya cuma bilang, Mimi sekarang lagi kecewa sama kamu. Udah. Di situ dia juga udah paham apa yang dia lakukan itu salah. Jadi udah tidak pernah kayak orang teriak-teriak atau marah-marah itu enggak sih. Cuma lebih ke arah udah jadi kayak teman aja sekarang. Karena kalau yang lagi sekarang ini kan fase masa pertumbuhan ya, jadi kitanya pun juga nggak bisa terlalu keras gitu, jadi mesti emang balik lagi kayak temen karena ya mereka cuma punya saya gitu, jadi nggak mungkin saya harus ribut-ribut kecil di rumah gitu, karena ya ketika saya pulang ya mereka harus nyaman sama saya pun juga sama, jadi meminimalis hal-hal yang seperti itu sih. Jadi lebih ke kata-kata yang Mimi kecewa ya kayak gini gitu. Mimi nggak suka ya. Jadi lebih ngutarain satu kata, dua kata aja gitu. Dan itu akhirnya mereka juga akan mengerti ya. Betul. Setelah itu Bu Temi biasanya akan kasih penjelasan juga. Pasti akan ngasih penjelasan baik buruknya. Jadi kenapa sih ditegur, kenapa nggak boleh, kenapa boleh gitu. Itu mereka harus tahu jelas gitu. Kalau dari Bu Ira sendiri, kalau ini kan tadi Bu Temi kan anak-anaknya perempuan-perempuan ya. Kalau Bu Ira, kalau ke si abang Bu, biasanya kalau laki-laki itu kan cenderung, apalagi di masa-masa pertumbuhan ya, mereka itu sudah mulai ibaratnya cuek-cuek gitu ya. Kalau misalkan terlalu diperhatikan juga nggak mau gitu, karena takut dibilang anak mama gitu ya. Nah pernah juga nggak ngelakuin suatu hal yang akhirnya ngebuat Bu Ira tuh menyesal gitu ke si abang gitu, dan bagaimana cara Ibu memperbaikinya? Alhamdulillah malah enggak ya. Kalau ke kakaknya malah lebih gampang gitu untuk komunikasi, lebih gampang untuk makanya kalau semua orang pada bilang itu dewasa sebelum waktunya. Jadi dia lebih istilahnya ke saya tuh lebih bikin saya tenang gitu. Jadi malah kalau misalkan contoh misalkan adiknya gitu yang bikin masalah atau apa gitu, nanti dia yang akan ini, "Dek kasihan mama," gitu. Atau misalkan malam-malam gitu, saya lagi capek atau apa, dia yang ke kamar melukin saya gitu, "Kenapa Ma?" gitu, suka seperti itu. Jadi saya kalau ke kakaknya jarang ada problem, mungkin yang dibilang agak susah gitu, malah enggak. Jadi karena lebih banyak sharing ya sama kakaknya ya, dia lebih banyak cerita, jadi saya juga tahu apa yang dia mau gitu, jadi lebih gampang menurut saya. Biasanya caranya Bu Ira untuk negur bagaimana Bu? Sambil ngobrol aja, dia pasti akan mengerti. Jadi karena dia modelnya lebih kalau ditegur keras kan namanya anak sekarang lebih susah ya. Jadi itu saya lebih ajak ngobrol, biasanya oke, lebih mengerti. Kalau misalkan keras, "Mama jangan ngomong keras-keras." Dia yang akan menegur saya seperti, "Mama kalau ngomong jangan keras-keras," gitu. Oke. Jadi dia juga bisa ngerem saya, emosi saya, dan kita bisa sharing-nya lebih enak. Gitu. Berarti tetap balik lagi ke komunikasi dan juga tadi ya sharing ya. Luar biasa. Makasih banyak Bu Ira dan Bu Temi untuk sharing hari ini. Duma benar-benar merasa terinspirasi gitu dari bagaimana cara Bu Ira dan Bu Temi bisa mengatur waktu dan juga tetap benar-benar bertanggung jawab dalam keluarga maupun dalam karir. Teman-teman First Squad, dari perbincangan kita hari ini dengan Bu Ira dan juga Bu Temi dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang wanita yang sudah berkeluarga dan tetap memilih untuk berkarir, itu adalah wanita ya pilihan. Wanita pilihan karena bisa melewati berbagai tantangan dan juga
karir itu sebagai safety, kalau kata Bu Temi ya, safety untuk hal-hal yang tak terduga. Dan tetap semangat buat semua para wanita yang harus tetap bekerja, dan walaupun memiliki dua peran ya, peran sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir, tetap semangat, tetap ikhlas, bersyukur, dan positive thinking dalam menghadapi tantangan. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Ira. Sama-sama. Makasih Bu Temi untuk makasih Mbak Duma. sharing hari ini. Luar biasa, sangat menginspirasi kita di Ngopi Bareng hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Mbak Duma dan teman-teman First Squad semua. Makasih teman-teman First Squad semua. Ya, nah teman-teman First Squad, jangan pergi dulu, jangan leave dulu, karena Duma mau ngingetin lagi nih buat First Squad, kita masih ada satu acara Hari Kartini di tanggal 21 April, itu akan ada live via Zoom, talk show bersama narasumber Butet Manurung, ini dari pendiri Sekolah Rimba. Nah teman-teman bisa join live Zoom-nya nanti di tanggal 21 April. Dan abis ini masih ada sesi lagi kuis, kita masih akan bagi-bagi hadiah lagi. Tapi Duma mau panggil dulu partner Duma. Halo Mas Evan. Oh, mantap, luar biasa. Thank you loh Duma. Tadi percakapannya, bincang-bincang dengan Mbak Temi, dengan Mbak Ira, sangat inspiring. Terima kasih buat Mbak Temi dan Mbak Ira. Nah, semoga itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman First Squad Super Women yang lainnya yang ada di PT Ringna Tbk dan juga teman-teman kita yang ada di mana-mana saja, oke? Nah, Duma, terima kasih. Ini ada satu lagi kuis nih, kuis berhadiah nih, Duma. Saya sudah share di di chat ya, teman-teman. Saya sudah share di chat. Silakan teman-teman untuk diklik ya. Silakan diklik. Oke, saya sudah bisa share ya, Duma ya. Udah. Oke. Jadi teman-teman, waktunya adalah 15 detik ya, teman-teman. Saya share dulu. Oke, nah ini dia nih. Sudah siap teman-teman? Oke, kalau sudah kita mulai ya. 15 detik untuk menjawab kalau tadi teman-teman menyimak. Oke, pertanyaan pertama. Berapa orang anak yang dimiliki oleh Bu Temi? Nah, ada berapa nih? 2 putri, 1 putra dan 1 putri atau 2 putra? Silakan dijawab teman-teman. 3, 2, 1. Time's up. Oke, nah kita lihat jawabannya yang benar adalah 2 putri. Nah, sekarang kita lihat siapa yang memenangkan pertanyaan pertama dari kuis kedua kita sore hari ini. Oke. Ini banyak yang nyimak nih berarti. Benar banget. Mas Evan. Yes. Oke, siapa nih? Ada Mas Eriski ya. Ya, nanti yang menang silakan kirimkan email ke saya babe.evan@isolution.co.id or @linknet.co.id. Oke. Masih ada lagi Mas Evan? Masih ada 2 lagi, Duma. Kasih. Oke, tadi yang menang itu belum dikasih tahu sih, nih sama ininya nih. Oke, kita lihat siapa yang menang. Oke, Eriski ya. Oke, Eriski. Sekarang kita lihat pertanyaan kedua dari kuis kita kedua. Oke, siap-siap teman-teman. 15 detik untuk menjawab. Siapa orang terdekat tempat Bu Ira suka berbagi keluh kesahnya? Curhatnya ya. Orang tua, adik, kakak. Siapakah? Ayo, ini tadi Bu Ira sempat nyebutin namanya berkali-kali nih. Oh, bukan namanya, tapi sosoknya. Yes, betul. Time's up. Ya, yang jawab kakak ada banyak. Jawaban yang benar adalah, kita lihat kakak ya. Dan siapa yang memenangkan pertanyaan kedua ini? Kita lihat siapa nih? Wah, Mas Eriski ini masih memimpin nih. Yes. Eriski ya. Oke, sip. Sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Apa judul film yang ditonton oleh Bu Ira dan anak-anaknya ketika ke bioskop?
Penguins, Minions, atau Ninja Turtles? Ayo teman-teman, 7 detik lagi. 2, 1. Time's up. Oke, jawabannya adalah Minions. Betul. Kita lihat siapa lagi yang menjawab ini. Kita lihat siapa nih yang memimpin. Oke, masih atas nama Rizky. Silakan atas nama Rizky. Selamat, Anda telah memenangkan kuis kedua pada sore hari ini. Silakan menghubungi saya. Oke, teman-teman, sebelum Anda pergi, ini ada teman-teman juga untuk mengisi ini ya. Untuk mengisi survei, teman-teman, ini akan saya share. Jangan pergi dulu, teman-teman. Akan saya share ya untuk survei sebentar. Surveinya harap diisi, teman-teman. Oke, silakan teman-teman lihat di kolom chat ada survei. Silakan diisi. Oke, Duma, kelihatannya waktu juga yang memisahkan kita. Luar biasa, very inspiring ya. Strong women. Yes. Benar banget, Mas Evan. Menjelang Hari Kartini, Kartini Day First Squad 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 21 April 2021. Nanti linknya akan di-share segera ya teman-teman ya. Teman-teman juga sudah mulai bisa lihat ya, dipantengin Instagramnya Live@Linknet dan Instagramnya First Academy. Ya, jangan lupa teman-teman, tanggal 21 April 2021 ada acara istimewa teman-teman. Kita akan mengundang Ibu Butet Manurung, pendiri, founder Sokola Rimba, ya, yang mendidik anak-anak suku dalam kalau nggak salah yang ada di Jambi. Dan juga kita akan bertemu juga nanti dengan moderator dan ada seorang news anchor dari Berita 1. Nah, teman-teman, di save the date ya teman-teman, set di kalender Outlook-nya teman-teman, yang ada event istimewa tanggal 21 April. Oke. Begitu Duma, ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman, Duma? Udah, kalau dari Duma itu aja. Terima kasih buat Mbak Ira dan juga Mbak Temi yang sudah menginspirasi hari ini. Semoga semua para teman-teman wanita ya, terutama wanita-wanita Linknet di First Squad itu bisa semakin terinspirasi dan semakin percaya diri menjadi seorang wanita karir. Terima kasih juga Mbak Duma, Mas Evan. Sama-sama. Oke, jangan lupa teman-teman untuk isi form survei evaluasi untuk acara ini agar kita dapat mengembangkan acara ini dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di sesi ngopi bareng bulan nggak tahu bulan Mei ada nggak ya? Bulan Mei. Sepertinya kita ada itu ya. Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjut. Kelihatannya mungkin kalau tidak bulan Mei ya ada di bulan Juni ya. Karena bulan Mei kita ada Idul Fitri. Dan tapi teman-teman yang istimewa nanti tanggal 21 April tune in ya teman-teman, pakai Zoom juga ya, untuk sudah di-prepare untuk semua First Squad ya, dari branch business unit dari Medan sampai Denpasar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat sore, tetap semangat, semangat pagi, jaga kesehatan semuanya selalu. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Makasih Mas Beb, Mbak Duma. Sama-sama Bu Temi. Dan Mbak Ira. Dadah. Juga Mas Evan. Thank you.